Salam. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan bila pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk beribadah di dalam memperingati kenaikan Yesus Kristus di sorga. Jemaat yang terkasih, sebelum ibadah ini kita mulai, maka marilah kita bersaat teduh sejenak secara pribadi. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jemaat disilakan bersaat teduh. Saat teduh selesai, jemaat kami jemput untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari NKB nomor 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Jemaat yang kasih, kita akan mulai ibadah kita. Dari manakah datang pertolongan kita? Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan kasih Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Yesus berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau seperti anak yatim piatu. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita membaca hukum Tuhan yang diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai 10. Kami membaca di sini, jemaat mengikutinya di dalam hati. Lembaga Alkitab memberi judul Allah Raja Seluruh Bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi-bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja dan bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas takhtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan.
Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 285, Tuhankulah Gembalaku. Doa pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri menghadap Tuhan sambil mengaku dosa dan memohon pengampunan daripadanya. Jemaat kami jemput untuk berdiri. Diiringi oleh musik. Ya Allah yang maha besar, yang bertahta di dalam surga, dan yang tidak menolak orang, yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa tidak sepantasnya kami menghadap hadirat-Mu, karena kami mempunyai banyak dosa. Kami sering melanggar titah-Mu. Bahkan sepanjang hidup kami di dunia ini, kami tidak luput dari berbuat dosa, seperti pikiran kami, ucapan kami, dan perbuatan kami sehari-hari. Banyak yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak sanggup menghitung betapa banyaknya dosa-dosa kami, dan kami percaya bahwa Engkau telah mengetahui semuanya. Oleh sebab itu, kasihanilah kami, ya Tuhan. Berilah kami pengampunan dosa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Berharulah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Mari kita bernyanyi dari NKB nomor 73. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan dapat meneduh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tidak terhingga dengan jatuhnya kasih besar. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntun dan tidak selamanya Ia mendendam. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di atas bumi
di antara orang yang diperkenankannya. Tuhan beserta saudara-saudara. Rohnya yang menyertai saudara. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita membaca amanat hidup baru yang diambil dari Perjanjian Baru, Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Lembaga Alkitab memberi judul Perintah Baru. Kami membaca di sini, jemaat mengikutinya di dalam hati. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula, aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Kita sambut dengan bernyanyi haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kami jemput untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan secara bersama-sama. Mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami silakan duduk. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari NKB 143, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing rasa jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah
Jemaat yang kekasih, kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Salam. Salam. Jemaat yang kasih, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14, kita akan baca mulai dari ayat 15. Yohanes pasal 14, kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan dan jemaat ikuti dalam hati masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di dalam perikop kita, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca. Yang berbahagia kita yang mendengar, dan yang jauh terlebih besar yang mau melaksanakan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah membaca sebagian dari firman-Mu, tetapi kami mau mengaku secara jujur keterbatasan kami, logika kami tidak dapat menjangkau kedalaman firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus beroperasilah dalam hati kami, agar kami memahami, mengerti, dan melakukan di dalam kehidupan kami. Hamba yang penuh keterbatasan, lengkapi ia. Biarlah ia berkata-kata dalam bahasa yang sangat sederhana. Berfirman Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Salam. Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus,
Hari ini kita kembali berkumpul untuk mendengarkan, memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini bukan hari Minggu, tetapi hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sekalipun dunia begitu bergejolak, berbicara tentang masalah COVID-19, tetapi kita tetap mau bersekutu bersama dengan Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebagai tema kita pada hari Kamis, hari kenaikan Tuhan, yaitu janji Tuhan pasti digenapi. Ya, seperti pujian kita tadi, janji yang manis dan seterusnya. Janji Tuhan kepada kita dalam situasi dan keadaan apapun, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sebagai anak yatim piatu, aku datang kembali kepadamu, dan itu yang berjanji adalah Tuhan. Bukan pendeta dan bukan saudara, tapi Tuhan yang berjanji. Yohanes 14 ini merupakan salah satu bagian dari Injil Yohanes yang masuk di dalam percakapan persiapan Yesus dengan para muridnya. Siapa yang memegang firman-Ku, ia mengikuti dan melakukannya, dan ialah yang mengasihi aku. Dia pergi ke rumah Bapa dan berjanji, aku akan kembali. Aku tidak akan meninggalkan engkau seperti anak yatim piatu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang janji. Setiap kita pernah berbuat janji kepada orang lain. Pernah bukan? Janji diucapkan biasanya untuk meyakinkan seseorang terhadap apa yang akan kita perbuat. Janji sepasang suami istri diucapkan di hadapan Allah untuk saling setia. Janji seorang anak dilakukan untuk meyakinkan kedua orang tuanya, supaya anak tersebut mendapatkan sebuah kepercayaan. Namun saudara yang kasih, di antara banyak janji yang pernah kita ucapkan, pasti ada yang pernah mengingkari janji tersebut, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Banyak hal yang terjadi seringkali membuat kita melupakan janji itu. Kalau aku sudah berhasil, aku akan memberikan perpuluhan. Kalau saya sudah berhasil, saya akan lebih ke gereja. Kalau saya sudah berhasil, saya tidak akan pernah mau meninggalkan persekutuan. Janji tinggal janji, memang lidah tak bertulang. Tapi bagaimana dengan janji Tuhan? Apakah Tuhan pernah melupakan janjinya? Sekali-kali tidak. Tidak pernah Tuhan ingkar janji. Tapi saya dan saudara-saudara yang sering sekali ingkar akan janji itu. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Kata janji dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat persetujuan antara dua pihak masing-masing. Mengatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat. Sebagai orang beriman, kita pernah berjanji dan kita percaya bahwa Tuhan berjanji karena Dia pasti menggenapi. Karena Tuhan Allah yang kudus, Allah yang suci dan Allah yang mulia. Jadi ketika Dia berjanji, maka ucapan Tuhan itu diikat pakai sumpahnya kepada dirinya, sehingga tidak ada alasan yang membuat Tuhan tidak memenuhi apa yang dijanjikannya. Suatu hari seorang spesialis kanker terkemuka bernama Dr. Mark. Dia diundang ke sebuah konferensi di luar kota untuk menerima penghargaan di bidang riset medis. Saat itu ia terbang ke tempat tujuannya, tetapi tiba-tiba pesawatnya mengalami gangguan teknis. Mendapat gangguan yang begitu goncang di atas pesawat, terpaksa pesawat itu mendarat secara darurat. Kota terdekat yang ia dapatkan saat itu, ia khawatir, ia tidak mendapatkan tempat tinggal. Tetapi di dalam kekhawatirannya, ia mengatakan lebih baik terlambat daripada ada sesuatu hal yang tidak dikehendaki. Dr. Mark menyewa satu mobil, namun tiba-tiba
di tengah badai yang menghadang ia, di saat ia tersesat. Tidak lama kemudian terlihat satu-satunya rumah penduduk sepanjang perjalanannya. Wanita pemilik rumah itu mengizinkannya berlindung di rumahnya. Selama ia beristirahat, ia melihat seorang wanita sedang berdoa, dan secara terus-menerus ia berdoa di samping anaknya yang terbaring. Lama wanita itu bercerita bahwa anak saya ini sakit dan menderita, yaitu penyakit kanker. Penyakit kanker yang langka. Dan tidak ada seorang dokter yang dapat menyembuhkan di sekitar daerah ini. Tetapi ada seorang dokter, namanya Dr. Mark. Dan ia berada di sebuah benua yang terlalu jauh. Dan saya tidak mempunyai uang untuk mau datang ke benua tersebut. Lalu wanita itu bercerita bahwa anak saya ini adalah menderita kanker yang begitu parah. Tetapi saya tidak punya harapan. Tetapi aku mengingat akan janji Tuhan bahwa ia sekali-kali tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Dokter yang terkenal dan yang sanggup menyembuhkan penyakit langka ini adalah namanya Dr. Mark. Namun wanita itu tidak mampu untuk membayar dokter itu, karena ia tinggal di kota lain. Wanita itu menambahkan, sejauh ini memang Tuhan belum menjawab doa saya. Tetapi saya percaya janji Tuhan, suatu hari Tuhan pasti menjawab doanya. Apa yang terjadi saudara-saudara yang kekasih? Tangan Tuhan yang mengantar Dr. Mark. Sehingga ia mengantarkan di rumah itu. Dengan jalan pesawat. Sedang dalam kondisi darurat. Ia mendarat. Dan Tuhan mengantarkan di rumah seorang wanita yang sedang menghadapi penyakit kanker anaknya. Luar biasa janji Tuhan. Manusia dapat ingkar janji, tetapi Tuhan mempunyai cara untuk menjamah, menyembuhkan. Janji Tuhan ya dan amin. Sesuai dengan tema kita, janji Tuhan pasti digenapi. Dalam itu Tuhan langsung menjawab doa seorang ibu. Ia menjawab doa wanita itu dengan cara yang ajaib, dengan cara di luar logika manusia. Tuhan mendatangkan langsung Dr. Mark, menjamah dan menyembuhkan anaknya. Dia tidak jauh, hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut menyelumuti kehidupanmu, kamu saudara dan saya sedang bergumul tentang COVID-19 ini. Epidemi ini akan berlalu dengan caranya Tuhan. Supaya kita tetap setia memegang janji Tuhan. Dia tidak jauh, hanya sejauh doa. Tuhan tidak pernah ingkar janji, dia tidak akan mungkin berdusta. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita seperti anak yatim piatu. Yesus ini yang terangkat ke sorga. Yesus ini yang berkata kepada kita, aku pergi ke rumah Bapa dan baiklah kalau aku pergi, supaya di mana aku ada, engkau pun ada. Aku tidak meninggalkan engkau seperti anak yatim piatu. Dengan cara ketika Yesus naik ke sorga, saat itu cara yang sama engkau melihat ia akan turun menjemput kita. Pada hari yang kedua kali ia datang. Kita melihat saat ia naik ke sorga. Bapak ibu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ada jaminan keselamatan yang hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya, sorga bukan sekedar impian. Sorga bukan hanya pepesan kosong. Sorga bukan angan-angan atau pengharapan kosong. Melainkan suatu kepastian. Karena Tuhan telah menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Sebab ia mau di mana ia berada, saat itu kita juga ada di sana. Bapak ibu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dunia ini adalah tempat persinggahan sementara. Dunia ini hanya tempat kita kontrak. Tempat kita yang sebenarnya adalah sorga kekal. Tempat persinggahan sementara bukan tempat tinggal untuk selama-lamanya. Semewah apapun
Seandainya kamu mau memberikan pagar emas, berlian, mutiara, tapi engkau akan tinggalkan semuanya. Rumah atau tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah sorga, karena kemanapun aku pergi, aku akan mengambil engkau dan menjemput engkau. Keluarga kita adalah keluarga di dalam Kristus. Filipi 3 ayat 20. Keselamatan dan hidup kekal menjadi sebuah jaminan yang pasti. Sebab Tuhan Yesus telah membuka jalan tersebut melalui pengorbanannya, kematiannya, kebangkitannya, dan juga kenaikannya ke sorga. Sebagai bukti kemenangannya, Tuhan Yesus berkata, "Aku jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ada jaminan keselamatan dan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya kita betul-betul mengaminkan dan mengimani bahwa Yesus akan kembali untuk menjemput saudara dan saya ketika hari kedatangannya kedua kali. Bapak Ibu yang kekasih, ada pesan dari Tuhan Yesus ketika ia naik ke sorga. Memberikan kita satu pengharapan, memberikan kita satu janji. Ya, memberikan satu kita janji. Kenaikan selama bergaul dengan murid-muridnya, Tuhan memampukan muridnya untuk tetap berpengharapan. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus akan datang segera. Ya, kita boleh melihat di dalam Kisah Rasul bahwa pada waktu itu murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Janji jaminan Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. "Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa." Orang-orang yang sering mau mencari Tuhan senantiasa bergaul dan berdoa bersama dengan Tuhan. Yang kedua, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ada waktunya, ada saatnya kita tidak dapat lagi menemukan Tuhan. Sudah selesai, sudah habis waktunya. Ya, kita boleh melihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11. Ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia pada saat naik ke sorga." Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ia mengatakan, "Hai orang-orang Galilea." Orang Galilea adalah orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, yang tidak pernah berhenti mencari Tuhan, tidak pernah berhenti untuk mau senantiasa hidup di dalam kekudusan. Yang ketiga, Tuhan memberikan seorang penolong. Ya, pada waktu Tuhan ada di dunia ini, selama kurang lebih 3,5 tahun, dia pergi ke sana kemari, melayani orang-orang sakit, melepaskan, memerdekakan, dan melihat juga apa yang sedang kita gumulkan. Ia care, bukan seperti kata manusia, "I don't care." Dia tidak peduli. Tetapi Tuhan Yesus empati dengan saudara dan saya. Ia mengerti keadaan kita saat ini yang sudah di PHK, yang sudah diberhentikan pekerjaan, yang sedang tidak ada beras di rumah. Dia tahu Tuhan pasti akan memberikan. Ia mau menyediakan apa yang kita butuhkan. Hanya kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Bagian Tuhan yang akan memberkati. Kenaikan Tuhan Yesus menjadi suatu peristiwa penting di dalam kehidupan. Itu merupakan titik balik
Di mana murid-muridnya yang tadinya selama 3,5 tahun bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus secara fisik, tapi sejak ditinggalkan mereka bingung kesana kemari. Andilau antara dilema dan galau. Oleh sebab itu, kita diingatkan oleh Tuhan, peganglah janji Tuhan. Mari kita membangkitkan iman kita yang lemah. Mungkin ada yang ingin mundur atau tidak mau, putus asa, tidak lagi mau mengikuti Tuhan. Bangkit bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita berbicara dengan Bapa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Di dalam Kristus ada satu janji yang memberikan kepastian. I promise, ya. Dia berjanji akan menjemput kita pada hari yang sudah Tuhan tentukan. Biarlah hari kenaikan ini membuat kita semangat, merupakan dinamik supaya kita lebih getol lagi mencari akan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ayat hafalan kepada kita diambil dari Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Biarlah jaminan penyertaan Tuhan senantiasa kita renungkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sabda firman yang Engkau percayakan. Terima kasih Engkau memberikan kami hujan lawatan pertobatan, mengingat akan janji-Mu bahwa Tuhan pasti menggenapi sesuai dengan iman percaya kami. Hamba-Mu berhenti berbicara. Engkau adalah jawaban bagi kami. Kami memegang, kami imani dan kami amini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita menyampaikan pengucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Dan pada kesempatan ini juga kami menghimbau kepada kita semua, sekalipun kita tidak beribadah di gereja, namun kita tetap mengumpulkan persembahan kita setiap ibadah, dan jangan lupa apa yang menjadi janji kita sebagaimana firman Tuhan. Janji kita kepada Tuhan yaitu perpuluhan. Jemaat yang terkasih, kita memuji Tuhan dari PKJ 264, apalah arti ibadahmu. Namun sebelumnya, marilah kita mengingat firman Tuhan yang diambil dari Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bunyinya demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Demikian firman Tuhan. Sementara kantong persembahan dijalankan, kita bernyanyi dari PKJ 264 ayat 1. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada lelah sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hatimu bersyukur.
hati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat yang kasih, kita masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan tetap percayakan kepada kami. Engkau melawat kami lewat sabda firman-Mu. Kami mau mengucap syukur janji jaminan-Mu di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau pun pergi, tetapi ada penolong bagi kami. Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hati kami dan memelihara kami. Dan Tuhan menjauhkan kami dari hal yang tidak Tuhan kehendaki. Itulah yang merupakan doa kekuatan kami orang percaya. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Epifanias Jakarta yang kena dampak COVID-19 ini. Mereka diputuskan di dalam hubungan kerja. Mereka sulitnya untuk mendapatkan penghiburan dan khususnya untuk menyambung hidup. Ya Abah, ya Bapa, Engkau adalah sumber rezeki bagi kami. Engkau mempunyai cara untuk menyediakan segala apa yang kami butuhkan. Kami mau bawa dan serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saudara-saudara kami yang sedang dirawat rumah sakit, yang ada di garda ke depan, para medis, juru rawat, para dokter Tuhan Yesus, dan juga orang yang sedang berencana untuk membuat vaksin. Tuhan, lengkapi mereka Tuhan. Kami mau bawa dan serahkan keluarga-keluarga yang sudah kena kemalangan. Hiburlah mereka Tuhan Yesus. Tuhan adalah sumber penghiburan. Kami mau berdoa untuk keluarga besar GNKP Indonesia. Kami mohon agar Tuhan memperlengkapi para pimpinan kami Bapak, Paulus Sekum Bendun dan seluruh para pendeta, guru jemaat, juga di distrik 28 Yordan Jawa Bali. Mari Tuhan Yesus, Engkau satukan hati kami agar kami dapat bergandengan tangan, mau mencari kebenaran dan mengikut Engkau apapun keadaan kami dalam situasi apapun. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para tentara Tuhan Yesus, ABRI Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang mau memperlengkapi. Kami mau berdoa untuk rakyat Indonesia dan juga orang-orang yang merencanakan yang tidak baik, yang ingin mau mengacaukan negara kami. Mohon Tuhan Yesus campur tangan, urungkan rencana mereka Bapa, gagalkan. Tuhan yang mengetahui semua apa yang terjadi di negara kami yang kami cintai ini. Kami mau berdoa untuk seluruh perusahaan-perusahaan dan juga hamba-hamba Tuhan Bapa yang terpaksa ditutup karena COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang mau melengkapi, mencari jalan keluar. Kami tidak bimbang karena janji-Mu akan senantiasa mendampingi kami. Kami akan berpisah tapi kami akan tetap mau bersama-sama di dalam doa pujian kami. Dari awal pertengahan Tuhan bersama-sama dengan kami. Doa syafaat ini kami alaskan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kasih Yesus Kristus, kembali dengan penuh damai sejahtera, sebab Tuhan ada di awal kehidupanmu, Tuhan ada di pertengahan hidupmu, dan Tuhan ada di akhir kehidupanmu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga keluar masukmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 225, Berkereta Awan Putih.
Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Ayat kedua, bertelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Salam, Tuhan memberkati.